Ternyata pemeriksaan mutasi gen KRAS itu tahun 2007 sangat diperlukan untuk penentuan obat terapi kanker kolorektal. Jadi caranya bukan berarti guru tuh ke murid, ini kan anak kelas 1 ya, itu caranya jangan ngajarin mereka grammar, itu nggak bakal bisa gitu. Jadi ketika masuk kelas itu dibiasakan anak-anak mendengar langsung bahasa Inggris, komunikatif mungkin. Tapi ada satu masa di mana saya merasakan, oh ternyata jadi pengangguran itu kayak gini ya rasanya. Sudah yang tadinya punya bawahan yang lapor ke saya tidak punya itu lagi gitu ya. Awalnya saya join ke perusahaan terbesar ya, perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara ya, Kalbe itu beruntung ya, itu beruntung karena saya awalnya kan nggak gitu yakin kemana nih pulang ke Indonesia, tapi karena ternyata mereka lagi membangun laboratorium ya saya join ke sana. Nah setelah saya join, saya diperlihatkan fasilitasnya dan ternyata cukup keren ya, artinya keren sekali untuk ukuran Indonesia saat itu. Jadi dari fasilitas itu luar biasa. Nah, hanya saja saya juga baru ngeh, kira-kira beberapa bulan setelah saya masuk di Kalbe Pharma ya. Jadi Kalbe Pharma itu lagi membangun namanya Stem Cell Cancer Institute gitu ya. Jadi ada cancernya itu. Jadi, nah saya di divisi cancer. Dan divisi cancer ini menarik. Jadi saya waktu join itu saya pikir wah saya bisa meneliti apa yang saya suka. Ya kan? Dan memang saya diberikan kesempatan tuh meneliti apa gitu. Jadi saya ingat saya mulai berkenalan dengan para dokter di Indonesia dan kita banyak diskusi gitu kan. Tapi satu waktu saya didatangi oleh salah satu anggota direksi, lalu dia memberikan tantangan kepada saya. Pak Ahmad, ini kan banyak alat-alat mahal gitu ya. Kira-kira ada yang bisa dibisniskan nggak, dikomersilkan nggak? Gitu. Nah lalu saya berpikir gitu kan, oh iya ya. Ini kan perusahaan nggak mungkin nih selamanya untuk apa sifatnya ya amal bakti gitu kan. Nah, tentu supaya berkelanjutan harus ada semacam pemasukan juga gitu. Nah, lalu saya berpikir apa gitu ya. Lalu saya baca di jurnal gitu ya. Apa nih yang lagi menarik? Nah, waktu itu saya ingat banget nih cerita yang saya juga nggak pernah lupa. Ingat ya, Jakarta kan suka banjir ya. Tahun 2007 itu ada banjir besar. Nah, jadi waktu itu saya dengan salah satu asisten peneliti saya yang sangat berbakat ya, namanya Farid gitu. Saya ajak Farid itu untuk meneliti mutasi gen namanya gen KRAS ya. Gen KRAS itu di mana gen KRAS ini penting untuk memunculkan risiko kanker kolorektal. Nah, di Indonesia belum ada yang meneliti, tapi saya ingat tantangan dari direksi tadi kan, bisa dikomersilkan nggak gitu. Saya langsung mikir gini, oke, jadi si gen KRAS ini kan lokasinya ada di sel kolon, sel usus besar. Oke. Nah, kalau sel usus besar ini mengalami mutasi, berarti nanti bisa mengubah perangainya tuh. Si perangai sel itu dia akan lebih mudah untuk memperbanyak dirinya, akhirnya bisa muncul kanker. Singkatnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau deteksi dini kanker kolorektal, gimana caranya? Ya bayangan saya mulai baca literatur, konsepnya masuk akal nggak? Jadi saya pikir gini, ketika orang tiap hari buang hajat, itu kan, mohon maaf nih, fesesnya kan pasti menggerus lapisan sel epitel itu kan. Jadi kalau sel epitel itu ada yang mutasi, berarti nanti dalam ya fesesnya itu pasti akan muncul sel-sel yang mengalami mutasi. Jadi kita akan menangkap kira-kira dari kumpulan feses tadi itu ada nggak mutasi di gen KRAS gitu. Jadi tugas saya mengumpulkan feses. Oke? Nanti setelah feses itu terkumpul, saya berikan ke Farid. Farid tolong dicek ada mutasinya apa enggak. Itu satu hal yang menurut saya oke, menarik juga nih bagaimana kondisi feses banyak orang Indonesia kan gitu. Itu sekitar bulan September ya, musim hujan, saya ingat banget itu musim hujan tahun 2007, banjir besar. Mungkin kalau di Google masih ingat tuh banjir yang sangat besar, dan lokasi kami itu di Pulau Mas yang memang rawan dengan banjir. Pagi-pagi saya dapat informasi, salah satu rumah sakit mitra kami ya di daerah Kelapa Gading itu ada feses. Wah, saya senang banget. Berarti ini
sampel nih gitu. Berangkat itu hujan. Istri saya udah wanti-wanti, udah nggak usah berangkat gitu kan. Ini khawatirnya banjir, ini kan musim banjir. Tapi terus, oh nggak bisa, ini ada feses gitu kan. Ini penting nih sampel gitu untuk kita kumpulkan. Karena memang tidak sembarangan pasien sih, hanya pasien dengan kondisi tertentu yang perlu kita ambil. Jadi itu cukup penting. Lalu saya berangkat. Nah, sampai di rumah sakit aman. Jadi saya tinggal balik ke laboratorium untuk menaruh feses tadi ini. Karena di hari itu juga saya harus menjemput seorang profesor yang akan memberikan seminar. Jadi saya itinerary-nya itu setelah dari rumah sakit, balik ke laboratorium, lalu ke bandara. Saya berangkat aman, sampai rumah sakit, belum ada genangan, saya ambil dengan sukacita, saya balik ke lab. Tapi di Jalan Perintis Kemerdekaan, mungkin teman-teman tahu ya, dekat sekitar situ ya, itu air udah mulai tinggi. Ditelepon saya oleh teman-teman di laboratorium, Pak Ahmad nggak bisa masuk lab karena sudah banjir, depan sudah diblok, nggak bisa masuk. Saya langsung mikir, di belakang mobil saya ini sudah ada feses. Jadi kalau bisa saya harus menjemput sang profesor, apa kata profesor gitu kan, ini mobil kok mulai bau nggak enak gitu, dari mana. Akhirnya apa? Banjir makin besar dan alhamdulillahnya bandara pun tergenang. Jadi sang profesor nggak bisa mendarat juga. Saya udah bersyukur juga. Tapi emang saya akhirnya stuck dengan feses di belakang mobil saya untuk kurun waktu sekitar 8 jam. Nah, tapi akhirnya saya balik ke laboratorium sih untuk memberikan itu ke teman-teman ya setelah waktu cukup lama, dan teman-teman punya pengalaman bagaimana mengekstraksi DNA dari sampel feses. Tapi itu pengalaman yang berharga banget. Kenapa? Karena ternyata pemeriksaan mutasi gen KRAS itu tahun 2007 sangat diperlukan untuk penentuan obat terapi kanker kolorektal. Nah, saya mendapatkan informasi perusahaan farmasi internasional mencari mitra laboratorium yang mampu untuk mengecek mutasi ini, gitu. Oke. Lalu saya iseng-iseng tanya, saya email ke headquarter mereka di Jerman bahwa menekan diri kami laboratorium di Jakarta yang mampu melakukan tes itu. Gitu. Kira-kira nggak lama ya, saya dapat telepon dari manajer senior mereka cabang di Indonesia. Telepon saya, Pak Ahmad, saya dapat informasi dari corporate bahwa lab Bapak bisa mengerjakan tes KRAS. Saya bilang, oh iya, gampang banget. Terus saya mulai cerita, dari feses saja bisa, apalagi dari jaringan pasien gitu kan, dari jaringan operasi. Terus mereka datang, lalu kita diskusi panjang lebar, lalu saya ceritakan hasil diskusi ini ke direksi. Nah, dari perbincangan dari direksi ini, akhirnya, jadi mungkin teman-teman perlu tahu ya, paradigma perusahaan farmasi itu selalu satu obat untuk semua orang. Karena mereka banyak mendapatkan margin keuntungan dari itu. Tapi, dengan adanya ilmu pengetahuan, ternyata obat itu nggak bisa disamaratakan. Harus ada namanya personalized medicine, atau sekarang namanya precision therapy. Jadi kita cek dulu nih mutasi si pasien, ada nggak mutasinya gitu kan. Kalau misalnya ada, obatnya ini. Kalau nggak ada, berarti obat yang lain. Dan KRAS ini, mutasi gen KRAS ini penting untuk menentukan obat yang mana. Nah, lalu ketika saya sampaikan informasi ini, akhirnya diputuskan kita harus punya entitas bisnis. Nah, ini akhirnya menjadi tantangan juga buat saya. Karena saya itu kan training saya di akademik. Keluaran saya adalah keluaran paper, gitu kan. Gimana ceritanya saya harus mengelola bisnis. Tapi ya, karena dianggap yang ngerti bisnisnya adalah saya, siapa lagi Pak Ahmad? Ya harus Pak Ahmad nih, harus mimpin, gitu kan. Oke lah, bismillah, sekarang saya belajar bisnis, gitu kan. Nah, waktu belajar bisnis itu banyak sekali ini suka dukanya ya. Salah satunya bagaimana menentukan harga. Kita bagaimana harus benchmark. Dan yang lebih unik lagi, bagaimana memastikan orang itu bayar. Gitu. Jadi saya ingat waktu pertemuan review gitu ya, ternyata piutang kami itu hampir 1 miliar. Itu piutang. Kenapa? Saking semangatnya kita mengeluarkan hasil pemeriksaan, kita lupa untuk nagih ke klien gitu. Jadi banyak banget ya, belum lagi dari sisi inventory segala macam, belum dari cara marketing. Karena nggak semua dokter kan paham biologi molekuler.
Jadi saya juga harus mulai belajar nih gimana nerangin ke para klinisi dengan bahasa yang mereka pahami gitu kan. Belum lagi kita harus ada inovasi-inovasi. Nah, dari inovasi itu memang kita harus jeli melihat kira-kira teknik mana yang kira-kira bisa relatif lebih mudah dikerjakan tetapi hasilnya akurat. Banyak banget yang akhirnya berubah ya. Jadi perusahaan yang tadinya memikirkan satu obat untuk semuanya, kita harus memikirkan tadi dipilah. Dan yang menariknya juga waktu itu karena kami juga banyak gen yang kita periksa, nggak cuma gen KRAS tapi juga gen untuk kanker paru. Kita kembangkan kanker paru dan alhamdulillahnya ini dipahami oleh Alkes ya, waktu itu namanya Askes. Nah, Askes juga sudah kita sounding dan alhamdulillah mereka juga paham dan itu biaya pemeriksaannya waktu itu ditanggung oleh Askes waktu itu ya untuk kanker paru. Jadi pengalaman saya ini ya dari Stem Cell Cancer Institute yang tadinya betul-betul untuk penelitian, tapi karena ada tantangan tadi itu kita harus mulai belajar komersialisasi dan buat saya itu juga pelajaran juga nih bagaimana itu mengkomersilkan. Dan akhirnya saya juga mulai belajar juga bagaimana pengaturan SDM. Karena memang staf yang betul-betul meneliti itu tidak bisa sama dengan staf yang fokus untuk pelayanan. Makanya saya juga banyak belajar nih bagaimana mendengar nih kata batin ya dari para staf gitu. Karena emang pada akhirnya orang kalau tidak ya idealnya kalau bisa dua-duanya gitu ya, tapi emang nggak mudah. Orang yang mampu menempatkan kapan dia sebagai peneliti, kapan dia harus aktif dalam pelayanan. Kenapa? Kenapa harus berbeda? Karena kalau peneliti cenderung sangat inovatif. Artinya apa? Kadang-kadang SOP-nya bisa berganti terus kan? Karena dia harus inovasi terus. Tapi kalau udah pelayanan, dia nggak boleh bebas gitu. Itu nanti hasilnya bisa beda-beda nanti. Makanya dia strict ikuti SOP, kacamata kuda istilahnya gitu. Nah, nggak banyak orang yang mampu bisa switch antara ini sama itu gitu ya. Nah, akhirnya memang dalam perjalanannya ketika kita membangun Kalbe Genomics, waktu itu kenapa kita gunakan kata genomics, walaupun saat itu masih genetics ya, tapi kita sudah mulai berpikir ke depannya itu cost pemeriksaan pasti akan turun. Dan waktu itu saya juga ingat, untuk tes-tes seperti ini, kenapa sih harus kirim ke luar negeri? Makanya waktu audiensi dengan Kementerian Kesehatan, itu di Kementerian Kesehatan itu juga bertanya juga, ngapain perusahaan farma seperti Kalbe Farma itu membangun laboratorium gitu kan? Tapi saya bilang waktu itu, justru kita ingin kalau perlu pasien luar negeri itu mengirimkan sampelnya ke kita di Indonesia untuk diperiksa. Yang selama ini mungkin kita kirim orang ke luar negeri untuk periksa, tapi kita justru ingin mengubah paradigma itu. Kalau perlu orang dari luar negeri kirim ke kita. Karena apa? Karena itu nggak sulit. Ya, apalagi waktu itu kan kita juga mengenali staf kita mampu. Makanya waktu itu staf pertama kali kita itu dari anak-anak S1 lulusan dalam negeri, dari Atmajaya, terus dari IPB, dari ITB gitu kan, dari Undip gitu. Jadi artinya saya yakin banget mereka itu bisa gitu dan mereka mampu, ya kan? Jadi itu salah satu bagaimana dalam manajemen itu kan mengenali SDM yang bagus, yang tepat untuk aktivitas yang tepat. Itu juga banyak juga kita belajar. Cuma saya nggak pernah lupa tadi piutang sampai 1 miliar itu kan menunjukkan kealpaan kita juga ya. Ya untungnya sih kita masih disustain oleh perusahaan yang sangat besar. Tapi akhirnya dalam perjalanannya Kalgen memang mulai terpisah dan itu tantangan tersendiri karena kita harus betul-betul berdiri di kaki sendiri. Dan itu mungkin bisa menjadi tantangan berikutnya itu. Jadi memang waktu selama saya bekerja di perusahaan farmasi itu kan saya juga banyak belajar mengenai manajemen dan juga yang paling penting apa yang disebut dengan belajar ini bisnis model canvas, canvas bisnis model, di mana kan di situ harus ada apa disebut dengan unique value proposition ya. Nah waktu saya mikirin anak saya sendiri, kan anak saya juga growing up gitu kan, kira-kira mau tumbuh seperti apa nih anak-anak kita gitu. Jadi waktu itu kami ya, saya dan istri itu memikirkan anak-anak itu harus tentu agamanya harus bagus, harus kuat lah gitu. Jadi paham nih mengenai Al-Quran gitu kan, syukur kalau bisa menghafal, tapi juga memahami dan juga mampu bahasa Arab gitu. Karena apa? Karena itu kan bahasa agama kita gitu. Lalu kita harus tahu dong sekolah mana nih yang bisa menawarkan itu. Lalu yang kedua, karena saya sebagai ilmuwan,
tentu kita juga pengen anak-anak itu punya ya literasi sains yang bagus gitu. Kenapa? Karena sains itu bukan berarti semua harus jadi ilmuwan atau peneliti, bukan. Tapi kita menangkap cara berpikir ilmiahnya, cara berpikir menalar kritis gitu. Dan sains itu kan memang bahasa, tanda kutip ya, bahasa yang digunakan utamanya adalah bahasa Inggris. Jadi kita juga ingin anak-anak itu mampu berbahasa Inggris. Bahkan kalau perlu sejak kecil ya, dari kelas 1 itu harus mulai dikenalkan bagaimana berbahasa Inggris, bukan hanya ngapalin grammar gitu. Jadi banyak maunya, banyak maunya. Cuma kan memang susah ya di Jakarta cari sekolah waktu itu ya, sekarang mungkin udah agak banyak ya, tapi waktu itu memang belum banyak. Jadi waktu anak saya yang pertama dan yang kedua, alhamdulillah mereka bisa mendapatkan pengalaman pendidikan di salah satu sekolah swasta ya, milik Kedutaan Saudi Arabia, itu di daerah Cipinang Cempedak, di Haromen Foundation. Nah, cuma sayangnya kebijakan ketika anak saya yang ketiga mau masuk, udah dilarang. Jadi mereka tidak lagi menerima anak Indonesia gitu. Terutama anak Indonesia dari keluarga yang bukan keluarga Arab. Jadi akhirnya memang kita nggak bisa. Lalu kan saya harus mencari solusi nih buat anak saya nomor 3 tadi ini. Dia harus bisa hafal Quran, dia harus bisa bahasa Arab, dan dia harus bisa bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris, insya Allah saya sama istri saya bisa bantu gitu. Tapi kalau yang lain kan nggak bisa. Makanya kita buat bekerjasama dengan beberapa teman, kita membangun apa yang disebut dengan Mafatih Islamic School. Jadi namanya Mafatih Islamic School. Program ini memang bagian dari PKBM ya, jadi paket. Kenapa kita akhirnya mengadopsi paket, walaupun itu setara dengan SD umumnya, dengan SD negeri, bahkan lulusan kami itu bisa masuk ke SMP favorit juga di Jakarta Selatan. Tapi keunikan dari program paket ini, kita lebih fleksibel dengan kurikulum. Jadi seperti misalnya nih, untuk sainsnya itu kita gunakan textbook dari Singapura, dan itu full bahasa Inggris sejak awal. Nah, kok bisa? Ya ini keunikan di Mafatih gitu. Jadi istri saya sendiri mungkin bisa lebih cerita lebih panjang tuh sebetulnya ya, Bu Erma namanya. Dia itu waktu saya postdoc di Harvard Medical School, dia ngambil pendidikan education di Boston University, bagian education. Jadi bagaimana mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing as second language, ESL, English as second language. Jadi caranya bukan berarti guru tuh ke murid, ini kan anak kelas 1 ya, itu caranya jangan ngajarin mereka grammar, itu nggak bakal bisa gitu. Jadi ketika masuk kelas itu dibiasakan anak-anak mendengar langsung bahasa Inggris, komunikatif mungkin. Nah sebenarnya anak-anak sekarang itu bisa lebih cepat karena kan ada YouTube segala macam gitu ya. Tapi emang kita perlu guru yang mampu itu. Jadi kurikulum kita mengajarkan tadi dari bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab bukan hanya sekedar tahfiz ya, bukan sekedar hafalan, tapi juga mampu berkomunikasi bahasa Arab. Supaya apa? Kami harapannya lulusan kami itu nanti ketika lulus dari SD itu pemahaman agamanya lebih grounded. Jadi mereka paham betul mengapa mereka beragama Islam misalnya gitu. Karena apa? Logika berpikirnya sudah masuk. Yang kedua, mereka juga mampu berkomunikasi dengan bahasa asing. Karena kalau kita bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, setiap bahasa itu kan punya aturan masing-masing. Kalau sejak kecil mereka sudah terbiasa multi bahasa, itu berarti nanti mereka dipaksa nih, otak mereka itu harus bekerja secara lebih canggih gitu. Apalagi nanti ketika mereka dewasa, kan mereka bertemu, berinteraksi dengan penduduk dunia kan. Nah, kan jadi tantangan juga bagaimana mengkomunikasikan agama mereka dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris gitu, supaya jangan sampai salah paham ya terhadap agama Islam misalnya seperti itu. Jadi kita ingin memang lulusan kita itu sejak awal sudah comfortable, sudah nyaman menggunakan bahasa asing. Bukan hanya sekedar tahu grammar, tapi mereka juga nyaman untuk berbahasa dengan bisa melakukan komunikasi. Jadi itu memang harapan kita. Cuma memang nanti banyak sekali tantangannya ya, karena kami juga punya idealisme bahwa sekolah dengan taraf seperti itu juga harusnya dijangkau oleh masyarakat biasa. Karena kami tinggal di daerah Jakarta Selatan, daerah Kalibata, tidak semua orang punya mobil gitu ya, tidak semua orang punya garasi gitu kan. Jadi kami ingin anak-anak biasa pun bisa sekolah di sana gitu. Tapi memang itu jadi tantangan, karena kalau kita lihat sekarang mungkin
selevel SD plus ya seperti ini ya, itu uang pangkalnya mungkin lebih mahal daripada uang semesteran di universitas gitu. Tapi memang kami sama istri berkomitmen ya, jangan sampai pendidikan itu hanya bisa diakses oleh mereka yang punya mobil aja gitu ya, karena ini kan hak setiap warga gitu kan. Jadi itu sih harapan kita dalam membuat yayasan seperti ini. Ya alhamdulillah kami prinsipnya selama saya masih bisa membantu, saya akan bantu gitu ya. Karena saya juga berprinsip tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah gitu. Kalau bisa kita bantu, insya Allah kita bantu. Mungkin itu ceritanya. Jadi memang kalau kita bicara bisnis, tentu kita harus tahu, dan ini pengalaman saya juga waktu masih di perusahaan ya, dan juga pengalaman dalam berusaha mengelola sekolah tadi itu, kita mulai dari unique value proposition kita apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bangun bisnis di bidang layanan gitu ya, kita harus tahu ini keunikannya apa gitu. Karena apa? Karena kita juga harus tahu yang dibutuhkan oleh calon pasar kita itu seperti apa profilnya. Itu yang saya selalu tekankan ke anak-anak saya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka juga nanti tertarik untuk membangun satu bisnis gitu ya, mereka harus jeli nih menangkap pasar. Nah itu kuncinya di situ. Jadi kita harus tahu kebutuhannya apa, gitu kan. Terus yang kedua, kita punya apa, aset apa yang kita punya, gitu kan, untuk bisa melayani kebutuhan dari pasar tersebut. Jadi kalau misalnya nih, saya juga lagi memikirkan untuk memperluas dari akses pendidikan misalnya. Kan kalau di luar sana sudah banyak itu, misalnya seperti kursus-kursus secara online, gitu kan. Nah, tapi kita harus memikirkan, dari si konten apakah sudah betul-betul menjawab masalah yang dihadapi oleh segmen yang mau kita cari gitu. Jadi emang ini kuncinya adalah untuk jeli, untuk menangkap kebutuhan pasar tadi itu. Cuma memang nanti tantangannya begini, kan salah satu founder Campchick ya, itu kan jangan terlalu lama mikirnya gitu, mulai dulu aja gitu kan, mulai dulu aja. Jadi emang sama, waktu kita juga memulai dengan Mafatih itu, ya awalnya kita cuma sekitar ada 8 orang gitu ya, tapi sekarang sudah 8 murid, sekarang sudah hampir 100 murid gitu kan. Jadi emang kuncinya adalah kita membangun dari yang kita bisa lakukan dulu secara skala yang kecil dulu, kita mulai berkembang. Atau kalau misalnya mau skala yang lebih besar, karena saya juga bersinggungan dengan para startup ya, itu bagaimana kita bisa meyakinkan para penyandang dana itu apa yang akan kita kerjakan. Cuma nanti memang perlu ada semacam kalau kita udah bicara dengan orang lain, terutama untuk bicara misalnya modal gitu ya, ya kita harus terbuka. Salah satu yang saya pernah mungkin anggap sebagai sukses story ya, saya juga cukup senang nih untuk saya bisa bagi. Waktu itu ada seorang kawan ya, dia itu pinter bikin pempek gitu ya, bikin pempek. Tapi dia kekurangan modal, gitu kan. Lalu saya banyak diskusi dengan dia. Sebetulnya keunikan dia apa? Lalu apa yang dia bisa tawarkan, gitu kan. Lalu dia cerita. Dan bagusnya memang dalam hal ini, ketika kita ingin membangun bisnis seperti itu, ada disebut dengan transparansi ya. Jadi saya juga harus tahu kelemahan dia apa. Dan alhamdulillah, jadi kebetulan dia itu salah satu orang tua murid di sekolah kami, gitu. Dan awalnya selalu kesulitan untuk membayar SPP, walaupun sudah kami bantu juga dengan keringanan sana-sini, tapi memang pada titik tertentu dia memang butuh bantuan. Lalu dia ke saya, lalu saya cerita kira-kira apa yang bisa dilakukan, dan dia cerita mengenai bisnis pempek ini, dan alhamdulillah berhasil. Jadi yang tadinya dulu dia perlu bantuan, justru sekarang dia bisa melunasi dengan baik sekali untuk pendidikan. Enggak cuma satu anaknya, itu ada adik-adiknya juga disekolahkan dan alhamdulillah lancar. Jadi memang ketika saya ingin berpartner, tentu saya ingin tahu kejujuran juga. Dan saya selalu wanti-wanti, kalau misalnya memang gagal, ya nggak apa-apa, tunjukkan aja gitu. Dan sebetulnya terus terang, dari beberapa upaya bisa yang lakukan, katakan 10, itu mungkin satu tadi yang berhasil. Mayoritas memang ya entah modalnya habis segala macam gitu. Karena saya juga masih berproses juga sih. Tapi yang saya senang adalah ketika mereka jujur, itu aja. Jadi jangan sampai juga pertemanan jadi hilang gitu ya.
Tapi yang penting cerita aja kenapa kok gagal gitu ya. Tapi yang kadang-kadang saya merasa agak sedikit kecewa kalau tidak diceritakan kenapa gagal. Karena mungkin bisa jadi sih orang ini sungkan gitu ya. Tapi bagi saya yang penting jujur dari sisi untuk diidentifikasi kendalanya di mana. Supaya nanti kalau kita mau kembangkan bisnis yang serupa, yaitu kita bisa nggak mengulang hal yang sama gitu ya. Tapi ya itu sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Walaupun katakan modal itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah aset. Aset itu nggak cuma modal kan, tapi skill itu yang juga lebih penting lagi. Karena kalau modal bisa dicari, tapi kalau skill itu pasti akan unik. Sebetulnya mungkin titik terendah itu mungkin banyak titik kali ya. Kalau saya harus memilih mana yang terendah, tapi saya coba ceritakan apa yang saya anggap titik-titik yang saya sempat agak down juga ya. Tentu yang pertama, ketika saya harus menerima kenyataan, saya nggak sepintar yang saya pikir gitu ya. Saya gagal masuk fakultas kedokteran yang bergengsi di Indonesia ya, di UI dan juga di Undip ya. Tapi ya itu saya harus jalani dan alhamdulillah saya justru bisa mendapatkan satu pendidikan yang mungkin masih agak unik ya di Indonesia. Titik yang kedua sebenarnya adalah ketika saya memang hampir di DO ya dari sekolah saya S3 dulu. Jadi gini, S3 saya itu mahasiswa S3 di University of Texas Health Science Center, satu angkatan itu ada 11. Dan saya itu adalah mahasiswa yang terakhir yang lulus. Jadi saya itu untuk menghabiskan S3, saya nggak ada S2 ya, jadi S1 langsung S3. Saya langsung S3, itu saya membutuhkan waktu hampir 7,5 tahun. Di tahun ke-6, saya dipanggil oleh advisor saya, dan waktu itu saya sudah menikah ya, saya menikah di Indonesia, jadi saya pulang dulu ke Indonesia menikah, lalu saya balik memboyong keluarga saya untuk meneruskan. Jadi saya belum lulus waktu itu, tapi ya itu waktu saya ternyata sudah di tahun ke-6 gitu. Dan saya ingat saya dipanggil oleh bos saya waktu itu bahwa Ahmad, kalau kamu tahun depan tidak selesai, berarti saya tidak bisa meluluskan S3 kamu, gitu. Jadi akan diberikan S2, jadi sebagai master, bukan sebagai dokter, gitu. Lalu saya, waktu itu saya ingat banget ya, saya pulang ke apartemen gitu kan, saya cerita gitu kan. Ya, alhamdulillah istri setelah saya ceritakan, dia sangat suportif gitu ya. Ya dia bilang ya do your best, Abi do your best gitu kan, apa yang bisa kamu lakukan gitu kan. Memang pasti orang tua kamu pasti akan kecewa, tapi ya ini adalah mungkin satu warning, masih bagus tuh advisor kamu ngasih warning gitu kan, kapan harus lulus. Nah jadi sebetulnya diharapkan oleh advisor, memang saya harus segera menuliskan disertasi saya. Memang salah satu kelemahan saya adalah saya tuh pengen itu sempurna gitu. Jadi saya masih banyak menunggu karena emang topik saya, disertasi saya itu kan mengenai bagaimana membuat penyakit manusia di mencit yang saya rekayasa genetiknya. Gitu. Dan dia namanya umur mencit kan saya nggak bisa buru-buru kan. Dia kan ada waktunya sendiri gitu. Jadi saya harus pinter-pinternya mengelola hasil penelitian itu supaya dipublikasikan tepat waktu. Tapi ya alhamdulillah sih, setelah itu saya betul-betul saya kebut gitu ya, banyak pengorbanan juga dari istri dan anak saya di awal-awal itu. Memang saya banyak menghabiskan waktu saya di laboratorium gitu kan. Bahkan ketika 911 terjadi gitu ya, saya bahkan paspor saya itu tertinggal di laboratorium itu. Dan paginya ketika didatangi oleh petugas federal, mereka ingin tahu nih saya betul mahasiswa nggak sih gitu kan, atau alien jangan-jangan. Ya itu saya cerita aja ya, saya ketinggalan di di laboratorium. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu, dan advisor saya juga bisa akhirnya setuju bahwa memang saya layak untuk bisa mendapatkan ijazah sebagai dokter, dan ya jalan juga terbuka ya, artinya saya bisa mendapatkan fellowship juga di Harvard Medical School, dan itu juga unik juga itu, karena nampaknya karena saya berhasil menyelesaikan tantangan dari advisor saya, nampaknya dia tidak begitu panjang nulis rekomendasi ya. Dia cukup mengatakan bahwa memang saya layak untuk jadi postdoc fellow di sana,
dan dia sangat suportif. Awalnya sempat mikir apakah pindah ke Boston atau tetap di Texas, karena secara gaji sebagai fellow di Texas itu lebih besar daripada di Boston. Tapi alhamdulillah beliau juga sangat suportif. Nah, titik yang berikutnya titik profesi saya ya, di mana pada satu titik setelah 13 tahun di perusahaan farmasi, istilahnya saya sudah mendapatkan banyak kemudahan gitu ya, betul-betul dimanjakan ya. Saya butuh apa aja saya bisa, dan saya juga punya pengalaman bagaimana merunning bisnis industri diagnostik molekuler yang mungkin bisa dibilang swasta yang pertama di Indonesia gitu ya. Dan saya bisa artinya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing juga waktu itu, perusahaan asing dari luar negeri untuk bagaimana menguji pasien gitu. Tapi di satu titik saya harus memutuskan untuk resign ya, karena saya juga melihat ada hal-hal yang memang di luar kendali saya juga, dan juga dari si perusahaan itu juga mungkin yang terbaik. Dan itu satu masa di mana saya merasakan ya, yang namanya rutinitas itu kan oke, kita berangkat kantor gitu ya, sudah biasa. Tapi ya itu dengan dukungan istri ya, keluarga juga sangat suportif gitu ya, bahwa alasan saya resign bukan karena saya melakukan kecurangan, bukan karena saya melakukan suatu kesalahan gitu ya, tapi ini murni karena suatu pilihan sesuai dengan kondisi saat itu, di mana memang saya harus memutuskan yang terbaik buat semuanya. Dan sampai sekarang pun hubungan saya dengan perusahaan juga masih baik gitu ya. Tapi ada satu masa di mana saya merasakan, oh ternyata jadi pengangguran itu kayak gini ya rasanya. Sudah yang tadinya punya bawahan yang lapor ke saya tidak punya itu lagi gitu ya. Tapi ya itu mungkin saya rasakan konsekuensi yang harus saya pilih, dan saya alhamdulillah dengan support yang baik ya, saya bisa jalani itu, dan ternyata membuka dunia yang lain, dunia yang sama sekali saya tidak sadar bahwa itu ada gitu ya. Jadi itu mungkin pembelajaran juga. Ada kalanya kita menikmati comfort zone, tapi ada kalanya memang kita harus siap dengan zone yang lain yang tidak comforting gitu ya, tapi justru bisa menimbulkan comfort zone yang jauh lebih nyaman di depannya gitu ya. Jadi insya Allah ya itu satu hal yang mungkin saya bisa jalani, dan alhamdulillah bisa jalani dengan baik, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya para petani, dan juga jadi pertanyaan juga besar nih, kira-kira anak petani menjadi petani nggak? Kira-kira anak nelayan menjadi nelayan nggak? Yang terjadi adalah banyak anak petani, anak nelayan, nggak ada yang mau jadi nelayan, nggak ada yang mau jadi petani. Mereka ketika sekolah, bahkan nama kampusnya pun pertanian misalnya gitu ya, tanpa harus menyebut nama. Tapi ketika lulus, mereka jadi petani nggak? Enggak. Mereka kerja di sektor finansial misalnya gitu kan. Mereka bekerja di sektor entertainment. Bukannya salah dengan sektor-sektor tersebut, itu juga penting ya. Dalam kreativitas itu kan juga perlu tuh diapresiasi. Tapi kalau semua ke arah sana, padahal kita punya aset alam yang sangat indah, sangat luas, kenapa nggak dipikirkan produktivitas pertanian yang unggul? Nah, apalagi yang berkelanjutan, karena berkelanjutan kan, dengan rekayasa genetik misalnya kita bisa tuh panennya jadi lebih efisien ya, dalam satu tahun yang tadinya panen cuma sekali bisa 5 kali misalnya gitu. Demikian juga misalnya seperti peternakan, bagaimana dengan lahan yang makin sempit kita bisa meningkatkan produktivitas. Atau jangan lupa tadi kemaritiman, kelautan, itu bagaimana mengolah bahan baku tadi ikan, karena kalau nelayan kita kan masalahnya begini, ketika mereka jauh ke laut, ketika balik kan kelamaan tuh, ikannya keburu busuk, berarti kan mereka harus pikirin tuh refrigeratornya seperti apa gitu kan. Jadi artinya begini, kalau kita punya satu niat ya, niat itu pertama menyelesaikan masalah orang, yang kedua coba pikirkan bagaimana empowering orang lain. Kalau kita berpikir seperti itu, apalagi konsepnya tangan di atas, insya Allah Allah akan bantu. Insya Allah yang namanya bantuan itu akan hadir. Tapi kita perlu tunjukkan kegigihan kita untuk itu. Karena apa? Karena kalau kita mikirnya I terus, saya terus, itu janji, nggak ada orang yang peduli. Nggak ada orang kasih seorang salesman supaya salesman dapat komisi. Nggak ada. Nah, tapi kita berpikir
bagaimana salesman itu bisa meyakinkan bahwa produk yang mereka jual itu bisa menyelesaikan masalah buat calon customer kan gitu. Jadi kita semangatnya ketika saya punya ilmu ini, kira-kira apa yang saya bisa bantu orang menyelesaikan masalah itu. Kalau ini konsep ini bisa diturunkan ke semua orang dan orang itu empowered semuanya, insya Allah mereka nggak lagi berpikir ya sebetulnya karyawan itu penting juga sih. Tapi saya selalu mengatakan juga begini, nggak salah dengan karyawan. Yang penting karyawan pun harus berpikir sebagai entrepreneur. Kadang-kadang kan kita salah paham, bahwa yang namanya entrepreneur itu harus seorang yang punya bisnis sendiri. Enggak juga. Karena ada kalanya aktivitas ekonomi yang memang perlu tim. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya anggap seperti laboratorium diagnostik, kan harus ada yang jadi teknisinya kan, harus ada yang mengoperasionalkan alatnya kan. Tapi kalaupun dia seorang teknisi, dia harus punya entrepreneurship mindset. Artinya apa? Dia harus paham bisnis prosesnya dari awal sampai akhir. Supaya apa? Dia bisa kenali, oh ternyata ada hal-hal yang saya bisa efisiensikan. Dia bisa mengenali dalam pekerjaannya, oh ternyata untuk pengerjaan ini kita nggak harus nunggu sampai 2 jam. Saya bisa temukan caranya cukup dalam waktu misalnya setengah jam atau 10 menit bahkan. Atau dalam waktu yang sama, saya bisa ngerjakan 10 kali lipat klien dari yang biasanya. Nah, mindset entrepreneurship ini juga diperlukan, karena kita juga ingin dalam satu tim, itu setiap anggota itu punya ide-ide bagus. Gitu. Tapi tentu kalau mau membuat perusahaan sendiri itu juga boleh. Cuma poin saya adalah, kadang ada juga mantan karyawan, dia pikir dia mau jadi entrepreneur, ya kan? Tetapi ketika dia keluar, dia nggak punya mindset entrepreneurialnya. Yang terjadi ketika dia keluar, mindsetnya masih mindset karyawan, gitu. Jadi ini yang harus teman-teman juga perlukan ya. Jadi entrepreneurial spirit, mindset itu bukan dominasi atau miliknya mereka yang punya berbisnis sendiri. Itu salah satunya tentu. Tapi kalaupun sebagai karyawan, tentu kita juga harus punya itu. Supaya apa? Supaya perusahaan yang dimana kita bekerja juga tumbuh, juga inovatif. Dan kalau itu inovatif, insya Allah, ya mudah-mudahan atasannya juga peka ya, juga sensitif. Gaji juga bisa naik, jadi promosiin gitu ya. Nah maka semangat dari bagaimana menyelesaikan masalah orang lain, bagaimana menyelesaikan masalah customer kita, bagaimana menyelesaikan pelanggan-pelanggan kita, itu memang semangatnya tadi, bantu orang lain untuk bantu kita sendiri. Lalu saya waktu itu saya ingat banget ya, saya pulang ke apartemen gitu kan, saya cerita gitu kan. Ya, alhamdulillah istri setelah saya ceritakan dia sangat suportif gitu ya. Ya dia bilang ya do your best, Abi do your best gitu kan, apa yang bisa kamu lakukan lakukan.